Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, kita ketemu lagi dalam bagian yang keenam dengan subtema Bina Bela Negara. Setelah seminar dengan tema atau subtema kesadaran bela negara, dilanjutkan dengan seminar dengan tema Bina Bela Negara. Dalam arti kesadaran bela negara itu perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan bela negara. Jika seminar dengan tema kesadaran bela negara dianggap merupakan angin segar penggugah semangat untuk ikut serta secara sadar dalam upaya pembelaan negara, maka seminar Bina Bela Negara dianggap ataupun dimaksudkan sebagai upaya untuk pembangunan sikap perilaku atau pembangunan karakter setiap warga negara dengan jiwa kejuangan untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Seminar dengan tema Bina Bela Negara mulai dilaksanakan di Lampung pada tanggal 5 Agustus 1989. Pembicara utama adalah Brigjen Purnawirawan Alex Suseno selaku Ketua Dewan Pembina Gadilara. Beliau menyampaikan makalah dengan tema pendalaman masalah-masalah Bina Bela Negara di Indonesia. Pak Alex Suseno menyampaikan gagasan untuk melakukan pembinaan bela negara atau disingkat dengan Bina Bela Negara sebagai suatu perubahan menuju kepada penegasan nilai-nilai kejuangan yang kita miliki untuk dijadikan sebagai pedoman dan untuk acuan dalam rangka mengembangkan penalaran dari keberadaan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mencerminkan sifat yang integralistik dan mengacu kepada sifat holistik dan konseptual. Demikian Pak Alex. Gubernur Provinsi Lampung yang dijabat waktu itu oleh Bapak Pujono Pranyoto dalam sambutan pembukaannya antara lain menyampaikan harapannya kepada generasi muda agar memantapkan dan meningkatkan pengabdiannya serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pemuda adalah potensi kekuatan bangsa dalam setiap momentum pembangunan. Perlu selalu melakukan konsolidasi, sikap dan langkah dalam rangka menjalankan tugas-tugas bela negara dengan jiwa patriotisme berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Komandan Korem 043 Garuda Hitam yang saat itu juga ikut berperan dalam acara penutupan tanggal 5 Agustus tahun 1989 antara lain mengemukakan bahwa sejalan dengan pesatnya pembangunan nasional, kita perlu lebih waspada terhadap tantangan dan gangguan dengan sikap mental yang memiliki kesadaran bela negara yang kuat. Tantangan dan gangguan akan semakin berat dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Tantangan dan hambatan non-militer akan semakin canggih, sehingga memerlukan antisipasi yang semakin canggih pula. Demikian kata Komandan Korem. Seminar berikutnya dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 23 dan 24 Oktober tahun 1989 bertempat di ruang serbaguna Monumen Jogja Kembali. Monumen Jogja Kembali dipilih tempat seminar untuk mengenang sejarah perjuangan Indonesia Merdeka di kota Yogyakarta. Menteri Transmigrasi Bapak Sugiarto dalam sambutannya antara lain mengemukakan bahwa identitas kota Yogyakarta sebagai kota perjuangan dapat dimaknai oleh tiap generasi penerus dalam mengembangkan kreativitas dan daya inovasi demi kesinambungan pembangunan
yang berintikan kepada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Budaya khas Yogyakarta merupakan kekayaan budaya nasional yang perlu diintegrasikan ke dalam nilai-nilai pembangunan berwawasan nasional. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang waktu itu dijabat oleh Paku Alam ke-8. Dalam sambutannya antara lain mengungkapkan bahwa mengharapkan agar nilai-nilai juang atau patriotisme kader-kader bangsa yang telah muncul pada masa lalu di Yogyakarta dapat dikembangkan sesuai dengan makna bela negara. Bangsa Indonesia perlu mengembangkan perilaku bela negara dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional dalam rangka membangun jati diri bangsa. Pada akhir seminar ada satu kegiatan secara khusus yang disampaikan, yaitu membaca sajak karya Alex Suseno yang berjudul Jawaban untuk Chairil Anwar. Kemudian waktu itu juga dilakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan untuk mengenang para pahlawan di daerah Yogyakarta. Seminar berikutnya berlanjut ke Surabaya pada tanggal 26 November tahun yang sama, 1989, bertempat di Gedung Geraha Wijaksana Praja, Kantor Gubernur Jawa Timur. Diskusi dilaksanakan dengan tema Etika Keperjuangan Bangsa Bina Bela Negara melalui pendekatan sosial budaya. Seminar sangat meriah, dihadiri sekitar 320 peserta yang terdiri pada tokoh-tokoh pejuang, ya, mahasiswa, pemuda, kemudian juga dari mahasiswa, ya, dan dari santri, ya, beberapa pesantren diundang untuk ikut serta, tentunya termasuk dengan alumni Menwa dan anggota Menwa aktif. Gubernur Jawa Timur Bapak Sularso dalam sambutannya antara lain mengemukakan bahwa memandangkan bela negara harus mencerminkan ungkapan panggilan hati nurani, ya, artinya harus betul-betul dari hati yang tulus, dengan kepribadian yang utuh, memiliki daya juang sebagai inti pengembangan diri, menggunakan gaya nalar kejuangan dalam mengembangkan citra kejuangan bangsa Indonesia. Karakter insan bangsa Indonesia memiliki nilai dan semangat kepahlawanan yang telah dibuktikan oleh arek-arek Surabaya melawan sekutu tidak boleh luntur di telan masa. Sesungguhnya nilai-nilai kejuangan sudah disusun oleh DHN 45, Dewan Harian Nasional Angkatan 45, dengan nama JSN 45 atau Jiwa, Semangat, dan Nilai Juang 45, yang intinya adalah: 1. Jiwa, artinya memiliki jiwa kebangsaan, jiwa merah putih, ya, tegas di situ dicatatkan. Yang kedua, semangat, artinya memiliki semangat patriotisme, pantang menyerah nih bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah nilai juang, artinya di dalamnya ada nilai-nilai yang prinsip yang kita miliki, termasuk nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, dan juga nilai-nilai kearifan lokal dan sebagainya. Dari berbagai pendapat yang muncul selama seminar berlangsung dari Lampung, Jogja, Surabaya, dapat disimpulkan antara lain, ya. Tentu banyak sebetulnya kesimpulannya tiap-tiap seminar. Pertama, pembinaan bela negara menjadi hal yang mendesak, mengingat dinamika masyarakat yang semakin modern melalui pembangunan sikap perilaku jati diri bangsa yang berciri kejuangan. Kemudian yang kedua, dalam masyarakat modern, karakter insan bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai kejuangan, yakni jiwa, semangat, dan nilai juang 45, dan tidak boleh luntur di telan masa. Untuk apa? Untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang semakin kompleks, termasuk di dalamnya ancaman non-militer.
Demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan pada subtema yang ke-6 ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.